Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perahu Joko Tingkir. Bahwa Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya meninggal dan dimakamkan di Dusun Butu, Desa Gedongan, Kecamatan Pelupu, Sragen. Bahwa tak jauh dari jasad Raja Pajang itu ada bongkahan kayu yang keropos, tak berbentuk, sepanjang sekitar 4 meter, yang diyakini sebagai bekas perahu Joko Tingkir. Bahwa kayu itu diletakkan di bangunan beratap asbes di Punden Domba. Bahwa kayu itu dulunya bagian dari perahu atau getek yang dinaiki oleh Joko Tingkir. Bahwa konon perahu itu didorong sekawanan buaya saat Joko Tingkir melintasi Bengawan Solo, yakni pada abad ke-16. Bahwa perahu tersebut ditempatkan di dekat pohon kesambi yang umurnya lebih tua daripada umur getek tersebut. Bahwa lingkungan sekitar pohon kesambi itu disebut Punden Domba. Dan di sebelah timur Punden itu terdapat sendang, tetapi dibuat seperti sumur yang dikenal dengan nama Sendang Kelampok, karena dulu ada pohon kelampok, yakni seperti sejenis jambu air. Dan kini pohon kelampok itu tiada dan tergantikan dengan pohon beringin. Bahwa dulu pernah ada banjir karena luapan Bengawan Solo, maka perahu itu bisa berjalan sendiri sampai Duku Jaten atau wilayah Karangudi. Dan saat menjelang surut, perahu itu kembali lagi ke lokasi sekarang, ujar sesepuh Dokoboto. Dan cerita itu dibenarkan oleh tokoh Dokoboto, yakni Mbah Naryo. Saat ditemui secara terpisah pada waktu yang sama, Mbah Naryo yang tinggal di daerah Boto pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, yaitu peristiwa perahu Joko Tingkir berjalan sendiri saat ia masih kecil. Pada saat itu, kata beliau, perahu itu masih relatif utuh, yang panjangnya sampai 15 meter. Bahwa dulu ada rantai yang terbuat dari emas dan cadiknya. Dan sekarang rantai dan cadik itu sudah menghilang menjadi gaib. Dari cerita sesepuh dulu bahwa Joko Tingkir menaiki perahu itu muter-muter dan akhirnya tiba di duku ini, yakni bisa menemukan apa yang dibutuhkan, sehingga diberi nama Duku Butu. Bahwa tempat muter-muter itu jadi Duku Nguter, kata Mbah Naryo. Bahwa Mbah Naryo mencatat Duku Butu yang ada di Sragen berkaitan erat dengan petilasan Joko Tingkir, bahwa beliau mencatat
ada 4 duku dengan nama Butu. Beliau tak mengetahui asal-muasal perahu Joko Tingkir, bahwa beliau menduga perahu itu dibuat dari berbagai jenis kayu dan disabda jadi perahu. Bahwa Joko Tingkir terkait dengan cerita buaya yang mendorong perahu Joko Tingkir itu terjadi saat pria yang memiliki nama kecil Mas Karebet, bahwa beliau diminta mencari Sunan Kalijaga untuk berguru. Namun semuanya diawali saat Joko Tingkir berupaya mencari ayahnya, yakni Ki Ageng Kebo Kenanga. Bahwa menurut pemerhati sejarah yang tinggal di Duku Butu, diwawancarai dalam pencarian Joko Tingkir, bahwa beliau mengatakan Joko Tingkir kemudian bertemu dengan Ki Ageng Banyu-Biru, bahwa Ki Ageng Banyu-Biru sudah menyiapkan perahu di sebuah embung, di mana perahu itu terus berputar-putar hingga datang calon pemiliknya yang tidak lain adalah Joko Tingkir. Bahwa setelah memberi bekal ilmu, Ki Ageng Banyu-Biru meminta Joko Tingkir mencari kedua orang tuanya dan turun pertama di perairan Bengawan Solo. Bahwa wilayah itu kini dikenal sebagai Kedung Tingkir. Lokasinya di sekitar Ngerejeng, Sambung Macan. Dari lokasi itu, Joko Tingkir bergerak ke timur dan berhenti di Butu wilayah Jenar, kemudian berhenti di Butu Banaran. Saat di Butu Banaran itulah Joko Tingkir bertemu ibunya Nyi Ageng Pengging. Bahwa makam Nyi Ageng Pengging masih ditemukan di Butu Banaran, di mana oleh ibunya Joko Tingkir supaya belajar kepada sosok atau kepada syekh yang menjadi guru para wali yang dikenal dengan nama Syekh Iman Sampurna. Bahwa saat itulah Joko Tingkir diarahkan untuk mencari Sunan Kalijaga di alas Ketangga. Bahwa Joko Tingkir pun kembali menaiki perahu menuju ke Butu Karanganyar Ngawi yang kemudian berhenti di Duku Boto wilayah Payak Widodaren Ngawi. Bahwa Joko Tingkir berjalan darat menuju alas Ketangga. Di alas itulah Joko Tingkir bertemu Sunan Kalijaga dan Brawijaya V atau Raja Majapahit. Bahwa Joko Tingkir ini masih keturunan dari Raja Majapahit yang bernama Brawijaya V. Di tempat itulah Joko Tingkir menerima wahyu raja dari daerah di situ. Dan setelah itu Joko Tingkir melanjutkan perjalanan mencari ayahnya, yakni Kebo Kenanga. Dan saat hendak mengambil perahu, ada Raja Buaya yang bernama Raja Puan atau dikenal dengan nama Bau Reksa yang telah mengadakannya atau menghadangnya. Oleh sebab itu, Joko Tingkir bertarung melawan buaya itu dan akhirnya dimenangkan oleh Joko Tingkir. Dan Raja Buaya itu ingat dengan pesan Brawijaya V sebelum mengutuknya
jadi buaya. Bahwa kalau ingin menjadi manusia kembali, Raja Puan harus membantu pemuda yang bernama Joko Tingkir. Dan akhirnya Joko Tingkir menaiki perahu dengan melawan arus Bengawan Solo, di mana arus itu beliau menuju ke arah barat. Saat itulah perahu Joko Tingkir didorong oleh sekawanan buaya, anak buah Raja Puan, hingga sampai di Putu Gedongan bertemu Ki Ageng Pengging. Demikianlah kisah tentang perahu Joko Tingkir.